Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, seluruh teman-teman musyrifah Ma'had Al-Jami'ah Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh mahasantri Mukim Ma'had Al-Jami'ah Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai dan saya banggakan, juga tidak lupa kepada seluruh mahasantri Madin lanjutan Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, para pemirsa yang mengikuti kajian kitab Al-Minah Husaniyah li Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran pada Madin lanjutan untuk pertama kalinya, yakni pada kajian kitab Minah Husaniyah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan zahir dan batin untuk senantiasa istiqomah di dalam thalabul ilmi. Semoga diridhai, diberikan ilmu yang barokah, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan sewaktu-waktu kita dipanggil untuk kembali kepada Allah, mudah-mudahan diberikan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kita awali terlebih dahulu dengan hidiyatul Fatihah. Kita tujukan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, seluruh tabi'in, tabi'in dan pengikut beliau ila yaumiddin. Khususnya kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, kepada seluruh ahli kubur kita dimanapun berada, kepada guru-guru kita, masyayikh kita, ustadz-ustadz kita, khususnya adalah muallif hadzal kitab, yakni Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, nafa'anallahu bi'ulumihi wa asrarihi, dan juga untuk diri pribadi kita serta anak cucu keturunan kita ila yaumil qiyamah. Semoga dijadikan orang-orang yang taat kepada Allah, ahli ilmu, dijadikan orang-orang yang ahli berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak ketika kembali kepada Allah semoga semuanya saja diberikan husnul khatimah. Murid-murid kita semuanya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih. Sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sudri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim tur maha asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah sakabehane puji petang perkara iku lillahi tetep kedue Gusti Allah alladzi rupane zat faradha kang wis merdoaken sapa alladzi at-taubata ing taubat, wa harrama lan ngaramaken sapa alladzi al-israra ing netepi nglakoni dosa, al-israr ing netepi nglakoni dosa. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun an ing temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah wahdahu hali ijene Allah la syarika ora ana sekuton iku maujud lahu keduwene Gusti Allah. Katibul athari kang perintah nulis piro-piro ngamal. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun anna sayyidana ing temen sedune Gusti kita wa nabiyana lan nabi kita Muhammad dan rupane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah, sofwatal akhyari kang dadi pilihane piro-piro wong kang pilihan. Salam muga-muga ta paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah, wa sallam lan muga-muga paring tambahi rupa keselamatan sapa Allah alaihi ing atase jeneng Nabi, wa ala alihi lan ing atase keluargane jeneng Nabi, wa sahbihi lan sahabate jeneng Nabi asadati kang dadi piro-piro Gusti al-abrori kang piro-piro bagus, al-abrori kang piro-piro bagus. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kullu syai'in dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu amal perbuatan apapun itu ketika kita tidak memulainya dengan membaca bismillah, maka perbuatan atau perilaku yang kita lakukan itu, amal yang kita kerjakan itu akan terputus barokahnya. Karena itulah maka sebagai seorang muslim hendaknya ketika kita mau melakukan sesuatu apapun itu bentuknya, kita awali terlebih dahulu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Allah mempunyai sifat ar-Rahman, Allah juga mempunyai sifat ar-Rahim. Perbedaan dari ar-Rahman, ar-Rahman dan ar-Rahim, kalau ar-Rahman ini sifatnya umum, jadi kasih sayang Allah yang sifatnya umum, yang diberikan kepada seluruh makhluknya Allah, baik dia itu orang yang beriman maupun orang kafir, orang yang senantiasa berbuat kezaliman, orang yang senantiasa melakukan kesalahan, semua dirahmani oleh Allah. Karena itu jangan heran ada orang tidak pernah sholat, tidak pernah kelihatan ke masjid, tidak pernah kelihatan ke musola. Saat puasa pun juga misalnya dia makan di siang hari, tidak berpuasa, tetapi kenapa rizkinya masih tetap mengalir? Karena Allah barangkali masih tetap memberikan kasih sayangnya, entah itu bentuknya istidraj atau mungkin yang lainnya, Allah tetap memberikan kepada dia sehingga kebutuhan hidupnya masih tetap dia miliki. Inilah makna ar-Rahman, bahwa Allah maha kasih sayang, Allah maha mengasihi di dunia. Setiap orang semua dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun Ar-Rahim, sifat Ar-Rahim ini kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada siapa? Yaitu orang-orang pilihan, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala besok di yaumul qiyamah. Ini khusus Ar-Rahim bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal israr. Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan kepada umatnya untuk bertaubat, kepada hambanya untuk bertaubat kepada Allah, dan mengharamkan perbuatan dosa yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi hukum orang bertaubat kepada Allah itu hukumnya adalah wajib, fardu hukumnya. Berarti kalau tidak mau bertaubat ya dosa, gitu ya. Berarti kalau nggak mau bertobat ya dosa. Apa pengertian tobat nanti akan ada setelah ini. Harama al-israr, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang salah, dosa-dosa kecil, kalau kita lakukan secara terus-menerus, istiqomah terus dilakukan, maka yang terjadi boleh jadi dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa yang besar. Karena itu ada qaul yang mengatakan laisal kabiru mal istighfar walas saghiru mal israr. Tidak ada dosa besar yang dilakukan oleh seseorang tetapi kemudian orang yang melakukan itu bertaubat dan terus istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang besar sebesar apapun, manakala orang yang melakukan itu mau istighfar, mohon ampun kepada Allah, akhirnya dosa besar itu akan menjadi dosa yang kecil atau bahkan akan hilang karena diampuni oleh Allah. Tetapi sebaliknya, dosa kecil meskipun kelihatannya kecil, tetapi ketika itu dilakukan terus menerus tanpa henti, terus-menerus, tidak segera tobat, maka ini akan menjadi dosa yang besar, menggumpal jadi sesuatu yang besar. Sama dengan noda yang mengenai baju kita. Kalau seandainya itu noda itu glubrat, itu buahnya, kemudian segera kita mencucinya, membersihkannya, maka itu akan, baju kita akan bersih. Tetapi manakala satu titik noda itu tidak segera kita bersihkan, maka baju kita akan menjadi kotor semuanya. Itulah ibarat yang namanya dosa. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu baginya. Tidak ada yang sepadan dengan Allah, tidak ada yang punya keistimewaan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu jangan pernah menganggap ada orang yang punya kekuasaan, ada benda yang punya keistimewaan selain dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanamkan di dalam hati. Tanamkan di dalam hati. Karena sesungguhnya sesuatu itu menjadi yang demikian itu karena dia menjadi istimewa seperti itu, ada kehendak Allah yang bermain di dalamnya. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga salawat salam senantiasa dilimpah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah, hambanya Allah. Dia adalah makhluk yang terpilih di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat salam senantiasa terlimpah kepada beliau. Wa ba'du lan ing dalam sausi perkara kang sinebut fa hadza mungkau tariki kitab iku ta'likun. Iku ta'likun katerangan ala wasiati syekh ing ngatasi wasiate Syekh Al-Arif kang ahli ma'rifat billahi kelawan Gusti Allah taala halim walur sapa Allah. Abi Ishaq Ibrahim rupani Abi Ishaq Ibrahim Al-Mabtuli kang bangsa mabtuli thayyaba muga-muga bersihaken utawa nuciaken sapa Allah Gusti Allah sarahu ing besareane Abi Ishaq Ibrahim Al-Mabtuli. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah al-jannata ing swarga. Al-jannata ing swarga mutaqallabahu ing nggon mulak malike
utawa ngolah ngaliye Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Mabtuli. Wa nafa'ana lan muga-muga paring manfaat wa maswahu lan gon netepe Abi Ishaq Ibrahim Al-Mabtuli Al-Matbuli. Wa nafa'ana lan muga-muga paring manfaat sapa Gusti Allah ing kita wal muslimin lan wong Islam kabeh bi barokatihi kelawan barokahe Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Wa atalan muga-muga balekaken sapa Allah alayya ing atase ingsun wa alaihim lan ing atase al muslimin min sholihi da'awatihi saking bagus pira-pira dongane muslimin. Wallahan amung ing Gusti Allah Ta'ala halim ngulur sapa Allah as'alu nyuwun sapa ingsun ayang fa'ing to paring manfaat sapa Gusti Allah bihi kelawan hadza wa yaj'alahu lan yento dadiaken sapa Allah ing hadza ya ada taklek dadiaken sholihan ingkang murni liwaji krana liwaji maring zati Gusti Allah. Inau teman satune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun zat kang kuwasa. Waktu setelah musannif membaca bismillah, setelah musannif membaca bismillah, membaca hamdalah, bersolawat kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau mengatakan fa hadza ta'liqun ala wasiyati Syekh al-Arif billahi ta'ala Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli tayyiballahu tharahu wa ja'alal jannata mutaqallabahu wa mathwahu. Kitab atau keterangan yang hadir ini, yakni kitab Al-Minah As-Saniyah ini merupakan satu kitab yang menjelaskan mengenai wasiat dari baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala wasiati syekhi, ala wasiati syekhi, atas yang wasiat dari seorang yang arif billah, seorang yang arif billah, yaitu Syekh Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan beliau, mensucikan siri-siri yang beliau miliki dan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya beliau, tempat menetapnya beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini kepada kita dan juga kepada seluruh umat Islam secara luas, sebab barokah yang dimiliki oleh Syekh Al-Arif Billah Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Jadi barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair fil ghaib, bertambahnya nilai kebaikan yang sifatnya itu ghaib. Itu namanya adalah barokah. Makanan sedikit, tetapi ketika kita makan itu menjadikan tubuh kita kuat, sehat, tidak sakit-sakitan, sudah cukup dimakan oleh beberapa orang misalkan, maka ini sesuatu yang barokah. Rizki cuma sedikit, tetapi keluarga kita menjadi tenang, ahli ibadah semuanya tergerak hatinya untuk mendekatkan ke diri kepada Allah, tidak suka bertengkar satu dengan yang lain. Ini namanya adalah barokah. Maka banyak orang yang hanya berkendara sepeda ontel bersama dengan istrinya, tetapi dia bisa tersenyum karena kebahagiaan yang ada di dalam dirinya, ketenangan yang ada di dalam dirinya, karena barokah dari rizki yang dia miliki. Banyak pula orang yang punya mobil banyak, mewah, tetapi mukanya tidak bisa tersenyum. Mengapa? Karena barangkali di dalam rizkinya itu ada sesuatu yang tidak barokah. Nah, maka itulah barokah, ziyadatul khair fil ghaib. Semoga Allah menjadikan kitab ini sebagai sesuatu yang barokah, yang bisa kita nikmati bersama seluruh umat Islam pada umumnya. Wa alayya wa alaihim min sholihi da'awatihi. Semoga juga dijadikan oleh Allah, dikembalikan kepada kita dan juga kepada seluruh umat Islam bersama dengan doa-doa mereka yang bagus. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita meminta, saya mohon, mu'allif kitab ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepada beliau, semoga kitab yang ditulis ini betul-betul ikhlas murni semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Nah, ini penting. Amal perbuatan kualitas derajatnya itu ditentukan keikhlasannya.
Amal yang banyak tetapi tidak ikhlas, tidak murni, maka ini nilainya itu sedikit, bobotnya itu menjadi rendah, kualitasnya itu tidak ada. Yang penting mohon kepada Allah supaya diberikan kualitas yang terbaik, yakni dengan keikhlasan yang betul-betul ikhlas, murni, tulus dari dalam hati. Awalul wasiat utai kawitane wasiat iku alaika, wasiat alaika ayyuhal akh, alaika netepono sira ayyuhal akhi dulur lanang, sedulur lanang, bis istiqomati kelawan istiqomah, fit taubati kelawan fit taubati ing dalam taubat. Wasiat yang pertama adalah alaika ayyuhal akh bil istiqomati fit taubah. Wasiat yang pertama, beristiqomahlah kamu, beristiqomahlah kamu di dalam taubat. Nah, ini kemudian kita coba pelajari istiqomah. Istiqomah itu mudah untuk kita ucapkan, tetapi bukan perkara yang mudah, sulit sekali istiqomah itu. Maka kita nanti akan coba jelaskan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan taubat itu. At-taubatu utai taubat fil lughati yang dalam cara lughate iku ar-ruju'u makna bali. Jadi taubat secara bahasa itu artinya adalah kembali. Kembali kemana? Ya kembali kepada Allah. Yuqalu den ucapaken apa taba lafat taba. Taba bali sapa wong, ai raja'a tegese bali sapa wong. Wa fi syar'i lan ing dalam cara syar'i iku ar-ruju'u bali. Amma saking perkara, amma saking perkara kang ana apa ma iku mazmuman den wada. Iku mazmuman den wada fi syar'i ing dalam cara, fi syar'i ing dalam syara'. Ilama maring perkara huwa kang utahe ma iku mahmudun den puji apa ma fi syar'i ing dalam syara'. Kalau secara bahasa artinya adalah ar-ruju' kembali, roja'a yarji'u, taba yatubu maknanya adalah kembali. Secara istilah syara' maka yang dimaksud dengan taubat itu adalah ar-ruju'u amma kana madhmuman fi syar'i ila ma kana mahmudan fi syar'i, yaitu kembali dari sesuatu yang dibenci oleh syara' kepada sesuatu yang terpuji atau sesuatu yang dipuji oleh syara'. Itu makna at-taubat. Walahalan iku tetep kedune taubat bidayatun utawi kawitan, manihayatun lan pungkasan utawa katok ya, manihayatun lan pungkasan utawa katok. Fa bidayatu mongko utawi kawitane taubat iku at-taubatu taubat minal kabairi saking pira-pira dosa gedhe. Tsumma saghairi mongko nuli pira-pira dosa cilik. Tsumal makruhati mongko nuli saking pira-pira perkara kang den makruhaken. Tsumma min khilafil aula mongko nuli saking nulayani perkara kang utama. Tsumma min ru'yatihi mongko nuli saking oleh ningali taib wong sing tobat al hasanati ing pira-pira kebagusan. Tsumma min ru'yatihi mongko nuli saking oleh ningali taib annahu ing temen setuhune taib iku sora dadi sapa taib iku makdudan dan bilang-bilang sapa taib min fuqara zaman saking piro-piro ahli fakir zaman utawa ahli zuhud zaman ngono ya kena. Suma min ru'yati mongko nuli saking oleh ningali taib anahu ing temen setuhune taib iku sedekah bener sapa taib fit taubati ing dalam taubate. Suma min kulli khatirin mongko nuli saking saben-saben perkara kang krentek yakturu kang krentek apa khatir lahu keduwene taib fi ghairi mardatillah ing dalam saliyane perkara kang den ridhani Gusti Allah taala halih maha luhur sapa Allah. Wa amma nihayatul anapun utawi pungkasane utawa katoke taubat iku fat taubatu mongko nuli tobat kullama ghafala ing dalam kapan-kapan lali sapa taib an syuhudi rabbih saking mirsani pangerane taib ta'ala hale maulur sapa taib tarfata ainin kelawan sak kedepe meripat. Tarfata ainin kelawan sak kedepe meripat. Jadi secara
wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama adalah alaika ayyuhul akh bil istiqomati fit taubati. Yang pertama adalah wahai saudaraku, istiqomahlah kamu di dalam taubat. Taubat secara bahasa artinya adalah raja'a, kembali. Secara syara adalah meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh syara dan kepada sesuatu yang dipuji oleh syara. Maka fataubatu, taubat itu tidak sederhana. Taubat itu tidak sederhana. Fataubatu mana? Walaha bidayatun wa nihayatun. Taubat itu ada permulaan, ada puncaknya. Ya. Jadi nggak sederhana, taubat itu nggak sederhana, nggak sekedar kita wis pokoknya aku tobat, enggak. Tidak cukup seperti itu, tetapi ada permulaan, ada akhirnya. Apa? Fabidayatu at-taubatu minal kabair. Yang pertama, awalnya itu adalah kita bertobat dari dosa-dosa yang besar. Kalau misalkan kita pernah terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, maka awal dari tobat itu adalah kita mentaubati dosa-dosa yang besar. Dari dosa yang besar kemudian tsummas-saghair, bertaubat dari melakukan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa kecil kita taubati, istighfari, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dari dosa kecil apa? Tsummal makruhat, sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci oleh syara, itu kita taubati. Setelah dari al-makruhat min khilafil aula, nah, ada sesuatu yang diperbolehkan tetapi itu kurang bagus, misalkan, ini kita taubati. Setelah itu meningkat lagi kalau itu sudah bisa, min ru'yatihi al-hasanat, menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi kita menganggap perbuatan yang kita lakukan, entah itu kita sedang ibadah kepada Allah, entah itu kita sedang sholat, entah itu kita sedang berzikir dan seterusnya, memandang bahwa itu adalah suatu kebaikan yang ada dalam diri kita, melekat pada diri kita, maka ini harus ditaubati. Ini angel ya. Jadi tingkatan semakin meningkat, semakin meningkat. Setelah itu tsumma min ru'yati annahu shara ma'dudan. Kalau mungkin kamu sudah bisa melewati tahapan itu karena kamu ahli ibadah kepada Allah, ahli zuhud, sampai kemudian kamu banyak meninggalkan kehidupan dunia, meliki untuk ibadah kepada Allah. Ketika kamu berjuang ke daerah-daerah, kamu tidak mau dikasih uang, misalkan seperti itu, maka kamu bisa misalkan sudah mencapai tahapan kamu tidak melihat bahwa ada kebaikan dalam diri kamu, kamu sadar betul bahwa itu adalah Allah yang memberikan, tetapi kemudian penyakit yang berikutnya muncul adalah menganggap bahwa kamu adalah bagian atau termasuk orang-orang yang punya ma'dudan min fuqara'iz zaman, termasuk bagian dari orang-orang zuhud di tengah-tengah komunitas masyarakat zahidin. Menganggap diri saja sebagai seorang yang zuhud itu juga sudah tidak benar, harus ditobati, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkat lagi tsumma min ru'yatihi annahu shadaqa fit taubah, meningkat lagi taubat, merasa bahwa taubat kita itu sudah benar, ditobati ini. Ya, itu harus ditobati. Kemudian tsumma min kulli khatirin yakhturu lahu fi khairi mardatillah. Kalau seandainya ada satu krentek ning gone hati, getaran hati untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka ini harus ditobati juga. Ya, harus ditobati itu. Lah, apa puncak dari taubat itu? Wa amma nihayatuha fattaubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata ainin. Puncak dari taubat adalah taubat ketika seseorang itu lupa, hatinya tidak zikir, nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu tarfata ainin, sak kedep netro. Artinya berarti setiap waktu, setiap saat hatinya terus
yatufullah daiman, kudu berusaha untuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek lali, segera bertaubat. Dan tentu ini bukan hal yang mudah, ini adalah puncak orang-orang yang ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kitab Minhajus Saniyah, meskipun kitab ini sangat tipis, tetapi kitab ini adalah kitab yang wali nih Gusti Allah, kitab bangsa kewalian gitu ya. Kitab yang mengkaji tentang ilmu-ilmu kewalian. Ya mudah-mudahan meskipun kita belum sampai ke tahapan itu, mudah-mudahan kita tergerak hatinya sedikit demi sedikit diperbaiki oleh Allah, sehingga kita bisa sedikit demi sedikit merubah perilaku-perilaku buruk kita, sehingga kita kembali kepada Allah dengan yang sesungguhnya. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Syekh Sahal At-Tustari. Beliau mengatakan, "Lau hujibtu an dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau tarfata ainin ma'atabtu minal muslimin." Seandainya aku ini terhijab hatiku untuk mengingat baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau tarfata ainin, meskipun itu hanya satu kedeping netro, sak kedeping meripat, ma'atabtu minni minal muslimin, saya tidak berani menghitung diri saya ini sebagai bagian dari seorang muslim. Subhanallah, inilah orang-orang kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa terus berusaha untuk memperbaiki kualitas diri mereka, memperbaiki kualitas keimanan mereka dengan terus mengingat Allah, mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kekuatan zahir dan batin, sehingga kita sekian hari semakin meningkat, dan pada akhirnya kita bisa mencapai sebagai orang-orang yang ma'rifat billah. Terima kasih untuk malam hari ini cukup, mudah-mudahan diridhai oleh Allah, jadi ilmu yang barakah, yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Segala salah khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, asy-syafa'u wat tarbiyah wa min khawfi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.